Sini di Irak, Bang Haji pernah ziarah ke sana Bang Haji? Saya Ajis, udah pernah ke Irak ziarah ke makam Imam Hasan Al-Bisri kan di Irak makamnya Hasan Bisri Al-Bisri. Baghdad, Irak itu Baghdad. Baghdad itu kota di Irak. Itu Hasan Al-Bisri diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki. Orang laki ini ngomong sama dia, inna fulanan qadita baka. Wahai Imam Hasan, sesungguhnya si fulan ini dia telah menggunjing kamu, ngomongin kamu. Kalau bahasa kita, lo udah ngomongin sama dia. Lalu kemudian fa ba'asa ilaihi jibkan minar rutabi. Lalu kemudian pas dia tahu dia itu diomongin sama orang, sebulan ngomongin itu dia. Yang kalau kita kan kalau diomongin orang kira-kira kita marah apa senang? Diomongin orang, kan? Marah dong, apa gue dijelek-jelekin, marah. Tapi yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Bisri ketika didengar dia diomongin orang, artinya diomongin ini pasti urusannya kagak bagus dah omongannya. Omongan jelek. Maka yang terjadi beliau mengirimkan ya beberapa korma. Kalau bahasa kita kayak entengan dah, korma pakai rantam, pakai keranjang korma. Lalu kalau dibilang balogli annaka ahdaita ilayya hasanati. Telah sampai Imam Hasan dibawa dikirimin makanan, lalu dibilang telah sampai berita kepada aku, sesungguhnya kamu telah menghadiahkan kepadaku kebaikan. Jadi maksudnya apa? Orang itu kalau ngomongin orang lain itu berarti kita sedang mentransfer kebaikan kita buat orang. Kira-kira kita mau nggak Pak ngirimin paketan kita buat orang? Kita punya paketan di pusat bagi orang. Oh memang terhabis paketan gua. Hotspot kan gitu ya. Paketan gua habis nih. Hotspot tapi kan 10 orang habis paketannya kan. Itu jadi hitungannya. Kalau Imam Hasan di sini itu begitu. Karena ini orang ngomongin dia, ya, maka sebagai balasan gantinya dikirimin ini orang makanan. Kenapa? Karena dia telah mentransfer kebaikannya. Makanya nih kita sebenarnya mesti warning nih, hati-hati Pak. Jangan-jangan kita rajin ngaji, ya, rajin ngomongin orang, habis Pak pahalanya. Ya kagak percaya, habis kagak kelihatan catatannya hilang gitu. Lalu fa'aradtu an ukafi'aka alaiha. Jadi sampai berita kepadaku sesungguhnya kamu telah memberikan hadiah kebaikan kamu buat aku. Maka kata Imam Hasan, aku ingin membalas ya, apa yang kamu lakukan, gunjingan kamu ya, agar ini bisa memadai bagi kamu. Jadi bahasanya Imam Hasan Bisri itu karena dia udah menggunjing dia, sebagai balasan yang bisa sepadan dia ngirimin makanan. Kenapa? Ini orang udah baik banget sama gua, maka kebaikannya dikasih gua, gitu kan? Sebagai tanda terima kasih, nih barternya dikirimin. Nah kayak gitu Pak, kita tuh kalau mau orang yang jahat sama kita, lu ngomongin lu ke dia lu, siapa sono? Langsung Pak beli martabak. Martabak telur. Kalau perlu Pak telurnya jangan telur bebek Pak. Kalau ada telur ular sanca telur. Tapi ular sanca nggak telur kayaknya beranak ya. Ular kobra berarti. Begitu kasih hadiah. Kenapa? Makasih ya. Udah baik banget sama gua. Pasti dia bingung. Baik mana? Orang bukan ngomongin dia mulu kok baik. Dan kalau yang ngerti lah iya. Kebaikan lu kasih sama dia, makanya dia terima kasih dikirimin makanan. Maksudnya biar imbang. Padahal dia ngasih orang aja udah dapat pahala kan begitu sih.
Jadi itu ibaratnya Imam Hasan Al-Bisri itu ngirimin makanan untuk ngimbangin kebaikan dia. Dia nggak ngitung kejahatannya, jelek-jelekin dia. Tapi efek dari dia jelekin, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut dikasihin ke orang yang diomongin. Maka sebagai bentuk terima kasih, kirimin makanan. Gitu caranya. Ya besok-besok diberhenti ngomongin lagi. Gue kagak ada gue ngomong lagi. Tak habis pahala gue, tinggal segitu-gitu aja pahala. Hadirin jamaah rahimahumullah. Jadi begitu. Ya, maka bila fa'zarni fa inni la aqdiru an ukafi'aka biha ala tamam. Maafin aku. Karena sesungguhnya aku ini kagak mampu untuk membalas itu semua secara sempurna. Jadi ini doang yang bisa saya kasih nih. Ya, ini doang saya cuma bisa bawain menutop ini lah korma. Ya, nggak lebih dari ini. Ya kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Soalnya yang dikasih sama dia itu lebih banyak daripada cuma sekedar korma. Itu hadirnya kurang. Makanya kan dari sini kita nih mestinya belajar. Ya, kalau ada orang-orang kita punya tetangga yang sama kita romannya kagak demen sama kita, musuhin kita mulu, jelekin kita mulu, ya. Atau kita punya saudara yang modelnya kayak begitu. Kadang-kadang saudara kan manis jago kan, mangkatnya doang lahirnya dari rahim yang sama. Kadang-kadang pikirannya pada nggak pernah itu kayak besi berani yang diadu tuh. Kawan tuh kalau melawan besi berani kutub apa itu yang diaduin? Nanti nggak bakal nempel pak melawan. Itu udah. Jangan dibalas. Kalau dibalas berarti kita tukar-tukaran pahala, Pak. Berarti sering gitu, Pak. Dia ngomongin lagi kan gitu. Allah sudah nih. Dia ngomongin, kita omongin lagi. Ya, artinya kita barteran pahala. Pahala ngaji kita ditukarkan ke dia. Yang repot malaikat nih orang lagunya pada tukar-tukaran pahala ngaji tadi. Ketika capek-capek nyatet ini Pak, muter sana muter sini, isinya sama. Makanya kalau kayak gitu udah nggak usah dibalas. Kalau perlu kirimin. Oke, itu caranya. Ini apa deh? Bukan ngomongin dia mulu, gue jelekin dia mulu. Kok gue malah dikirim makanan? Terima kasih, ente udah baik banget sama ane, ya Allah. Ini yang ane kasih ke ente nih. Ini belum seberapa dari yang pada yang ente kasih buat ane. Kan dia bingung, apa yang gue kasih? Gue gak pernah kasih apa-apaan. Nah ketika ketemu orang yang ngerti, dia bilang, nah lu untuk kebaikan lu semuanya itu yang udah banyak itu diambil sama dia semua. Gara-gara apa? Gara-gara ngomongin dia mulu, jelekin dia mulu, gibah dia mulu, menggunjing dia mulu. Emang kita juga ada kurang demen lagi kan? Orang bahkan kalau udah kagak demen dia tuh wa inuridu an kulli aibin kan ini kamaan aina sahtatul masawi. Orang itu kalau kata pepatah itu orang kalau emang udah kagak demen biar kata kita benar kita baik kayak gimana Pak? Apa itu udah salah? Saya nggak demen dia memang salah. Biar kata dia rajin banget sembahyangnya ngajinya kemana aja. Salam ngaji mau nyari makan aja di rumah kagak masak. Ada aja Pak omongannya. Ada aja orang ngaji. Bacaan begitu emang tadi bawa kantong plastik gitu. Pak bungkus mau pulang. Dia kagak ingat ngaji Pak. Itu orang tuh kalau begitu orang kan rajin banget jamaahnya. Dibilang aja biar dibilang rajin sembahyang jamaah. Riak tuh riak. Itu mah kalau ibadah kalau bisa orang yang dan tahu. Terus sembahyang di rumah aja kan gitu. Itu kadang-kadang orang tuh kadang-kadang kita benar salah. Kita benar sama dia salah. Udah jelek aja lah pokoknya. Nah kita bagi-bagi ada ulang tahunnya ya. Kita masak-masak bagi. Maksudnya apa tuh dibagi-bagi nasi itu? Laku banget jadi bilang orang kaya tuh dia gitu. Pokoknya orang tuh kalau udah nggak demen gitu Pak. Kita berbuat apa aja sama dia itu udah jelek aja pokoknya. Orang kita kayak demen, itu nggak demen. Apa sih yang udah kayak demen? Nah tapi kebaikannya, wa ainur ridho. Orang itu kalau yang udah demen Pak, ya Allah. Yang ada itu orang keblek lagunya.
Memang dia udah cakep Pak, tidak. Contohnya begini dah, ada orang nih demen sama cewek, ya kan? Orang kan kadang-kadang kalau lagi demen sama cewek kan kadang-kadang akalnya rada-rada hilang Pak. Kalau menurut pandangan umum sih ini cewek kurang cakep Pak, hitam, keriting, pendek lagi kan gitu Pak. Temen-temennya kan pada ngatain, lu nggak salah lu punya cewek yang begini gitu. Lu ada no, oh dia cakep Pak nih, apa lu milihnya Markuai kan gitu. Itu Pak, apa kata dia? Terlalu iri aja sama gua gitu. Hitam mah kelihatan hitam, tapi manis bro. Gitu pokoknya. Udah apa? Pokoknya sama dia tuh udah perfect, sempurna. Kalau kata orang, ya Allah, ya lihat apa kata itu begitu orang tuh kalau udah demen Pak, kita katain, marah, lu jangan ngomong barangan lo, gua tampol lo, gitu Pak. Nggak lihat hitam tapi manis, lu lihat nggak? Lu nggak lihat senyumnya sih, orang kalau udah demen gitu Pak. Lo kalau nggak udah Pak jangan kata apa orang kalau udah lagi jatuh cinta Pak. Itu dia kagak ingat apa-apa, hujan-hujan, petir, ditelepon bang jemput, berangkat ya? Berangkat, emaknya minta antar ke pasar oh Pak. Itu kalau orang pada teman gitu, jadi kejelekan itu dia kagak kelihatan sama sekali. Itu hati jamaah rahimahullah. Ya, wa zukara an Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala annahu adhafa unasan. Disebutkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah, sesungguhnya dia itu satu waktu dia pernah menjamu orang, bukan atur ke depannya. Falamma qa'adu 'ala ta'am, tatkala mereka udah duduk dan di hadapan mereka itu udah makanan udah siap. Namanya orang mau ngejamu otomatis di meja itu makanan udah tersedia semuanya. Lalu kemudian apa itu ja'alu yatanawaluna rajulan. Lalu sebelum mereka makan tuh makanan lagi disiapin semua. Kan kadang-kadang pada ngobrol tuh, ngobrol. Tiba-tiba di situ ketika mereka ngobrol, mereka kemudian pada menggunjing seorang laki-laki. Lagi pada ngomongin orang, lagi pada ngejelekin orang, nyeritain kejelekan orang. Lalu kemudian qala Ibrahim, maka Ibrahim bin Adham bilang ini, innal ladzina kanu yakulunal khubza qablallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sebelum kami dulu. Ya, mereka ini biasanya orang dulu itu yakulunal khubza qablallah. Biasanya mereka makan roti dulu, baru kemudian makan daging. Orang dulu kata dia. Kalau orang dulu tuh begitu, biasanya yang dimakan roti dulu, habis makan roti baru kemudian makan daging. Wa antum, sedangkan kalian kepada semua badatum bil lahmi qablal khubz. Kalian ini justru kebalikannya. Kalian makan daging dulu, ya. Memulai makan daging sebelum roti. Artinya ente duluin makan daging. Kalau dulu makan roti dulu, roti baru daging. Kalau ente pada makan daging dulu baru makan. Itu apa maksudnya? Dia makan daging dulu sebelum makan roti. Itu dia pada ngomongin orang. Jadi sebelum dia makan makanan yang disediain, mereka berarti udah pada makan daging orang. Ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Makanya dianggap itu kayak gitu. Mereka itu seolah-olah sedang memakan daging saudaranya. Ya. Wala yaqtabba'ukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Jadi Ibrahim bin Adham ingetin mereka. Ada dan makanya kadang-kadang Pak, kita majlis taklim nih, bapak-bapak, ibu-ibu pada itu kadang-kadang Pak, itu ibu-ibu yang pada ikut majelis taklim,
Kadang-kadang berita-berita di kampung update banget mereka. Lu nggak denger lu? Anak sono kan gunting duluan tuh. Aneh aja, lu nggak tahu lu. Sono katanya, dia katanya mau bercerai tuh dia, orang ke siapa lu? Dia bilang mau berantem, dia kan tetangganya ngomong, masa kita nggak percaya? Waduh pak, aneh aja berita. Oh kemarin lu lihat tuh sebenarnya, si Duduk motornya ditarik debt collector, itu mah lagu-lagu. Duit kakak mau pakai kredit motor baru sebulan udah diambil. Yang kedua ada kali. Itu kadang-kadang tuh pak, berita-berita yang begitu tuh, yang berikut pengajian update. Kok dia bisa? Itu kenapa dia langkain itu empoknya? Kenapa adiknya duluan yang nikah? Wah lu nggak tahu beritanya ya? Wah lu ayo lu tahu aja. Waduh orang yang tadinya nggak tahu. Pantesan kagak diramein. Oh itu kadang-kadang bukan kayak gitu itu. Itu pak tuh hadirin rahimakumullah. Itu jadi dosa semuanya tuh pak. Ya Allah. Percuma lu pada ngaji kalau begitu. Demen banget ngomongin yang begitu. Makanya kan kita perlu ngaji begini pak. Bukan cuma bapak doang. Saya juga kadang masih kelupaan juga begitu kadang-kadang. Ya Allah. Kata kalian, ya aku lagi ngaji. Kemarin gue harus ngajarin orang itu ngomongin orang lagi. Aduh, kita ngerem lagi, begitu aja biar ingat ngerem lagi Allah. Habis pahala gue capek-capek kita ngaji, kita ini pada catatan itu kita cari, kagak nemu tuh bang catatannya, habis semuanya hilang. Makanya hati-hati, itu diibaratkan itu kayak kita makan daging saudara kita. Itu kalau lagi zaman Nabi itu mulutnya pada merah semua tuh kan. Habis makan daging orang, bayangin kan. Tapi dia berasa, yang makan tuh gak berasa. Jadi untung gak kelihatan pak, tapi harusnya enakan kelihatan pak. Kalau kelihatan orang pada gak berani, dan lo bisa ngomongin orang ya pak. Ada mulut tuh belepotan daging gitu. Kalau sekarang kan jadi orang ngomong enak aja. Habis ngomong sono, pindah lagi belok sono, ngomong lagi. Itu pak. Makanya terus gimana cara kita ngadepin orang-orang yang model begitu? Kadang-kadang ada pak orang yang memang mulutnya lemes pak. Gak enak kalau nggak ngomongin orang, gatel tuh mulut. Kalau bertemu yang begitu tuh ngomong, sini dah, lo tahu nggak berita yang paling bau tuh? No, Marco lo tahu kan? Marco yang mana? Tuh bininya Duduk. Oh ini apa itu? Oh kemarin pak Ambon datang ke rumahnya, pinjol. Ya Allah, itu pak, makanya kita kalau kita kalau kita bilang gitu stop, udah lo ngomong gitu udah cukup ngomong gitu keluar, jadi gibah aja kalau udah cukup. Kalau nggak tinggal udah, aku mau jalan dulu mau nggak mau dengerin lo ngomong gini mulu. Soalnya yang begitu pak, kalau kita pada dengerin dia gitu pak, ya kan? Coba kalau kagak ada yang dengerin, dia mau ngomong sama siapa? Sama tembok. Jadi kalau ada orang yang model itu datang, kita lagi mulai datang, lo tahu gak? Sorry ya, perut gue mulus nih. Jangan datang lagi maksudnya. Akhirnya tuh temennya 4 orang jalan semua. Sendirian kira-kira dia yang ngomong. Kan ngomong sama siapa? Orang pada jalan semuanya. Begitu aja lah, tinggal aja lah. Mohon izin lah. Tuhan dari Allah. Makanya kan kalau ada ulama-ulama yang tampik tuh kalau lagi maulid nih, penceramahnya ngomongin orang. Oh ini udah lah, itu mendingan pamit ya, saya pamit minta izin ya. Syukur-syukur ada pintu lewat belakang, kita keluar lewat belakang aja lah. Kalau lewat depan kadang-kadang sih masih ngargain yang ceramah juga. Yang ceramah aja kagak ngaji bener. Kadang-kadang itu banyak kiai atau apapun, ketua habib atau apapun, kadang-kadang ketika naik muji orang di hadapan ini udah kan. Ente dengerin orang itu banget lagi semangat banget. Tuh. Ya Allah pak, itu makanya jadi majlisnya bukan majlis bener, jadi majlis ghibah yang ada saja. Jadi kita tuh panitia nanti di akhirat tanggung jawab tuh. Gimana nih? Ya ente bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Nah yang begini lu undang, bukan diceramah ngajakin orang biar benar.
Ya, coba dah, cari dah orang penceramah maulid yang materinya tentang gibah. Ya, nggak usah ceramah yang lain-lain dah Pak Kiai, tentang gibah aja dibahas ya besok maulid. Itu. Ya kan bisa bener. Nah gue ketampar sendiri ini kadang-kadang. Gitu. Emang perlu juga buat apa? Buat ngerem. Karena kita kadang-kadang kan suka lupa. Makanya kenapa jalanan itu di jalan tol itu sering dikasih yang putih-putih zebra cross tuh di tengah jalan. Ya, tujuannya apa? Biar orang ingat tuh naik mobil jangan kenceng-kenceng banget. Nahan juga ngerem. Jadi kalau ngantuk juga jadi tujuannya itu. Mau ngapain jalanan tol dikasih gitu-gitu kan? Ya nggak ada kerjaan banget. Mobil itu bukan tujuannya itu. Ngingetin orang bahwa mobil jangan kenceng-kenceng. Ingat. Terus awas ngantuk. Itu kayak begitu. Ya makanya kita perlu juga ngingetin fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu aja sih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kira an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala innal abda la yuqta kitabahu yaumal qiyamati fayara fihi hasanati lam yakun amin. Ini yang dari Abi Umamah al-Bahili disebutkan sesungguhnya seorang hamba nanti dia itu akan benar-benar diberikan kepada dia kitab catatan amalnya pada hari kiamat. Maka ketika diberikan catatan amalnya ini hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fayara fihi hasanat. Dia melihat ada begitu banyak kebaikan-kebaikan lam yakun amilah. Yang mana kebaikan yang banyak itu dulu waktu di dunia dia ingat belum pernah dia kerjain itu kerjaan. Kok gue udah pergi haji nih? Kan seingat dulu gue mati belum pergi haji. Pergi haji dapat 16 kali. Haji pahala haji 16 kali. Umroh 70 kali. Gue banyak banget pahala gue ya. Kayak gue dulu belum pergi haji. Belum itu pahala sedekah santunin anak yatim. Setahu dia dulu dia nyantunin anak yatim cuma sekali doang dulu. Itu juga setahun sekali menantu orang doang. Ngapain banyak banget anak yatim yang gue santunin. Catatan ini santunan anak yatim. Ada 3.000 anak yatim disantun. Sama jandanya emaknya juga. Lalu fayaqulu ini orang bingung. Ya Rabbi min aina li hada? Ya Allah. Ini yang aku dapat ini apa? Amal-amal solehnya. Ini dari mana ya Allah dapatnya? Kan saya belum pernah ngerjain ini. Ya. Maka dijawab fayaqulu haza bima tabakan nasu wa anta la tashkur. Ini adalah dari apa-apa ya, yang mana orang-orang itu pada menggibah kamu, sedangkan kamu itu nggak tahu, kamu nggak berasa lagi diomongin sama orang. Coba makanya tuh kita tuh kalau mau banyakin pahala dari orang Pak, bikin yang kagak-kagak Pak, dia diomongin orang. Saat ini misalkan kawin lagi nih, orang kan masih ngomong, cici ini, tiba kawin lagi nah orang kawin lagi emang apa? Saya ngomong bagus sudah, gitu dan sebagainya. Jadi hal-hal apapun itu udah. Kalau bang tadi catatannya kan gitu. Kalau yang namanya gibah, kalau yang dengar itu marah, baru gibah. Tapi kalau yang dengar kagak marah maka kagak. Ada bilang itu kawin lagi, kira-kira kalau dia dengar marah nggak? Kagak, emang kawin lagi jadi. Nah kalau gitu kagak apa-apa. Ini yang jadi gibah itu kalau kita omongin di belakang dia, kalau dia dengar dia marah. Kecuali dia kawinnya diem-diem deh, tahu-tahu dibongkar sama situ. Akhirnya orang jadi pada tahu, wah ini gara-gara dia usut nih ngomongin mana-mana nih. Jadi pada tahu orang cuma diem-diem aja jadi tahu kan urusan.
Ya, itu hadirin jamaah. Udah kan ditanya dari masalah itu. Udah. Ini asal tahu aja udah. Kalau ditanya sama bininya, lu kan temennya. Laki gua kawin lagi ya? Aku gak tahu. Lu tanya aja udah laki lu lah. Lu ngomong baik-baik, lu jangan tanya. Lu jangan tanya gua. Gitu. Masa tanya sama kita? Ntar lakinya kan kagak jawab. Urusannya dia, dia mau bohong nih, makanya urusan laki. Itu begitu aja dah. Itu hadirin jemaah yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi kebaikan kita nanti akan diambil diberikan kepada orang yang suka dibantu. Hadirin rahimahumullah. Kita ini ada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Di kitab ini juga nih ada yang namanya bab fadli ayyamil ashr. Bab tentang keutamaan 10 hari. Oh ini bab yang keberapa ini? Di tengah-tengah kayak itu. Itu bicara tentang keutamaan 10 hari. Nah 10 hari yang dimaksud ini sekarang nih 10 hari di bulan Zulhijjah. Makanya ini istimewa. Kalau bapak-bapak mungkin berjarang puasa. Kalau ibu-ibu biasanya berpuasa dari hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, nyampe tanggal hari Tarwiyah sampai hari Arafah. Itu biasanya mereka puasa. Kenapa begitu? Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hadis dari Qala al-Faqih Abu Lais al-Marqandi, hadatsana Faqih Abu Ja'far, hadatsana Abu Jabir, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam, yakni al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang mana beramal soleh pada hari itu lebih disukai oleh Allah yang selain daripada hari-hari ini. Maksudnya hari apa? Jadi tidak ada hari-hari yang Allah lebih sukai untuk beramal soleh selain daripada hari ini. Apa maksudnya? Hari ini apa? Yaitu 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ini hari istimewanya Pak. Ini kan bulan-bulan haram juga. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama Rajab. Nah kita ini ada di hari bulan. Makanya amal soleh pada hari ini kita udah masuk di tanggal 2. Itu adalah yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Gitu. Lalu sahabat tanya, boleh jihad fisabilillah? Ya Allah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kata Nabi. Jadi orang yang beramal soleh pada hari-hari ini, yang pada ngaji, yang pada puasa, yang pada macam-macam amal soleh, itu lebih Allah sukai daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangin. Qala wala jihad fisabilillah. Kata Nabi, enggak juga dengan jihad. Artinya lebih utama, lebih Allah sukai orang yang beramal di 10 hari awal di bulan. Jihad kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yajid min dzalika bisyai. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah, dibawa dirinya, dibawa hartanya, bawa kuda perang, dibawa baju perang, tapi kemudian dia nggak pulang lagi, alias dia menjadi seorang syuhada. Jadi kalau ada orang perang tapi masih pulang lagi, masih lebih utama, masih lebih Allah sukai ente beribadah, beramal soleh di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Istimewa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh ada yang namanya nanti puasa, tarwiyah, Arafah, ada yang namanya kurban. Makanya kurban itu yang paling afdol, motong itu habis sholat Id. Itu udah paling utama udah. Ente motong habis Id sama motong besok beda Pak rasanya. Kalau habis sholat itu beda kita motong. Karena apa? Itu afdolnya di situ ada. Kalau yang besok-besok itu hari tasyrik, ya bukannya nggak boleh, tapi utamanya itu adanya di sini. Kalau pahala gimana? Pahala bersama aja. Cuman pahala jadi rada kurang kalau kita nyari sapinya yang rada miring-miring, Mbak.
Misalnya begini, ya. Orang kalau beli sapinya H-3, kira-kira mahal ya? Mahal lah. Tapi kalau kita beli sapinya habis sholat Jumat besok, kan lebaran hari Rebo, hari Kamis tasrik, hari Jumat tasrik. Masih bisa motong nggak? Masih bisa sampai hari Sabtu. Nah kita beli hewan itu hari Jumat. Itu Pak tukang sapi Pak, koyoknya udah 12 kepala. Udah koyok semua, ya kan? Gitu. Saya punya kawan tuh yang biasa jualan tuh, Bang Adus, Bang Adus. Saya pernah belajar dia. Alhamdulillah. Saya belajar hari kedua waktu itu udah siang. Habis jawab, alhamdulillah. Ustaz datang. Terus Bang Adus itu paling namanya koyok mulu, buyang. Bukan Ustaz, bukan ibu yang sakit Ustaz. Ini buyang sapi masih banyak, belum laku. Udah. Ustaz mau pilih yang mana dah? Yang mana dah? Pokoknya jadi udah jadi pokoknya. Itu. Yang mana ini semua nih 1, 2, 3, 4. Sekian ya. Udah dah jadi aja dah, jadi dah pokoknya. Itu Pak. Jadi mana nih? Jangan yang ini satu ini yang atau tukar nih, yang atau tukar yang ini aja ya. Udah nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa terserah dah. Gitu. Kalau hari kemarin sebelum Lebaran harganya mahal. Kalau udah lewat kita kan udah harganya. Dan tukang-tukang tuh ada yang tinggal. Daripada gue pulangin sapi, mendingan gue deh duit rada-rada nombok. Lagi kan kemarin udah untung banyak juga. Masih bisa tetap minimal. Gue ngambil sapi yang mau bos masih dipercaya. Oh bagus sapi lu laku. Tahun besok kalau ngambil lagi banyak, gue kasih. Coba kalau dipulangin lagi. Lu siapa jualan? Besok lu jangan banyak-banyak, mau 2 aja dah. Di situ Pak, gitu. Nah itu kalau kita niatnya begitu Pak, pahalanya miring Pak. Miring juga pahalanya. Rada miring dikit. Kecuali emang duit kita pas-pasan itu mengorban nih, punya duit cuma 15 juta. Kira-kira mau beli sapi sekarang 15 juta dapat nggak Pak? Hah? Ya Allah Pak, nyarinya budek Pak, susah. Kalaupun ada ya Allah kecil banget Pak. Ini sapi, apa emaknya kambing, kan gitu Pak. Tapi kalau kita nyari habis sholat Jumat Pak, ente cari itu sapi kupang. Ya, sapi kupang kalau Bali masih ada mahal juga. Ya, sapi kupang tuh kan ambil sapi juga, ada Bima, pada itu. Sapi Madura itu biasanya tuh udah pada miring-miring Pak, 12 juta Pak. Ini berapa Pak? Emang Bapak punya duit berapa? Bayar aja udah. Saya ada duit cuma 12 juta Pak. Udah pilih aja Pak, yang mana itu angkut udah. Gitu Pak, udah. Masa gue pulangin ke Bali, ini sapi jauh banget kan? Gitu. Ongkos aja berapa di pulang kampung kan begitu. Tuh begitu. Kalau emang duitnya itu juga dengan catatan kalau masih ada itu sapi yang jualan, udah kita taruh aja dah. Dia punya duit cuma 15 juta mau korban. Nanti kata Ustaz habis sholat Jumat kita jalan dah ke Depok kemana. Ya kalau nasib lagi bagus ada tuh. Ya lapak, roman udah sepi, udah gak ada nengok. Waalaikumsalam Pak, itu kira banget. Berapa nih sapi? Serah aja mau berapa aja jadi gitu Pak jawabannya. Itu hadirin Pak. Tapi syukur kalau bisa ketemu. Ya tahu-taunya kagak ada. Hadirin jamaah rahimahullah. Hadirin mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan kepada kita.